Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Caroline Borusaragi dengan NIM 1903 11103 111000047. Tujuan dari video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah P3 dan untuk membagi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tema yang saya ambil yaitu pemanfaatan website ataupun aplikasi berbasis Android untuk pertanian masa kini. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya akan share screen terlebih dahulu. Dan di sini saya mengambil judul pemanfaatan aplikasi berbasis mobile di bidang pertanian. Nah, sebelum saya memaparkan lebih jauh mengenai apa pemanfaatan aplikasi berbasis mobile ini, ada satu kalimat yang memotivasi saya, mungkin dapat memotivasi teman-teman sekalian juga, yaitu cara kreatif mendorong semua orang untuk berpikir dan berbagi ide. Nah, selanjutnya, apa itu kemajuan teknologi? Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, bagaimana kemajuan teknologi di Indonesia pada saat ini. Pada kemajuan teknologi, komputer maupun handphone diharapkan dapat mempermudah pekerjaan, kegiatan, ataupun aktivitas di segala bidang, termasuk di bidang pertanian. Bidang pertanian merupakan sektor prioritas dan strategis untuk yang diyakinkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun terdapat nih ada beberapa faktor permasalahan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan tersebut. Salah satunya dalam pemanfaatan teknologi yang diperani oleh komputer, handphone, serta internet. Nah, seperti aplikasi atau website, pada saat ini seringkali masyarakat hanya fokus pada sistem perdagangan ataupun sektor-sektor lainnya, sehingga masyarakat kerap kali melupakan pentingnya teknologi pada zaman ini. Nah, pertanian dengan masyarakat yang mengabaikan sektor teknologi ataupun tidak fokus pada sektor teknologi kerap kali memberikan memberikan dampak negatif ataupun resikonya lebih besar pada pertanian masa kini. Nah, selanjutnya yaitu kedua, apa itu aplikasi pertanian? Seperti yang saya jelaskan yang tadi, bahwa seringkali ataupun kerap kali pada zaman sekarang ini terjadi permasalahan terjadi permasalahan bagi petani ataupun pertanian di Indonesia karena kurangnya ilmu teknologi. Nah, di sini dibantulah petani maupun pertanian Indonesia dibantu menggunakan aplikasi pertanian. Melihat persoalan masyarakat yang fokus di sektor-sektor lainnya, kemudian mengingat juga banyak website yang menyediakan pengetahuan terkait pertanian, dan tidak sedikit forum yang mewadahi untuk berbagai informasi seputar pertanian. Nah, menyatukan bagian yang terpisah dalam aplikasi yang mencakup pengetahuan pertanian di mana artikelnya dapat dibuat atau dipelajari oleh pengguna itu sendiri. Nah, dari artikel tersebut ataupun dari aplikasi tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana cara budidaya di pertanian, aktivitas jual beli alat dan mesin, maupun pupuk, kebutuhan pertanian sampai hasil panen pertanian, dan menyediakan forum juga untuk berkomunikasi antara pengguna dengan pengguna lainnya agar dapat bertukar informasi atau mempermudah penyebaran informasi baik berbagi solusi atau keluhan budidaya lainnya. Dapat meningkatkan atau partisipasi masyarakat dalam hal berbudidaya di bidang pertanian. Meskipun meningkatnya secara perlahan, hal ini disebabkan karena prinsip aplikasi pada masa ini sekarang. Jadi aplikasi ini dapat meningkat secara perlahan karena adanya hal rasa penasaran dari pengguna ataupun ketertarikan dari pengguna tersebut. Jadi semakin ketertarikan pengguna terhadap aplikasi tersebut, maka meningkatnya aplikasi tersebut akan semakin pesat seperti itu. Mungkin teman-teman masih bingung nih,
Mengapa harus pakai aplikasi? Apakah keuntungan dari aplikasi tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ada 4 yang saya rangkum keuntungan ataupun mengapa kita harus memakai aplikasi di bidang pertanian ini. Yang pertama, kita mengikuti kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi, mungkin dapat mempermudah pekerjaan petani, baik di bidang budidaya, pemanenan, ataupun di penanganan hama dan penyakit. Yang kedua, mempermudah petani untuk mendapatkan informasi mengenai pertanian. Yang ketiga, membantu petani dalam mencari inspirasi dan inovasi pertanian. Yang keempat, membantu petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki 3 rekomendasi aplikasi pertanian yang sangat mudah digunakan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu TaniHub, yang kedua yaitu Pak Tani Digital, yang ketiga yaitu Sayur Bagus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai TaniHub. Apa sih itu TaniHub? TaniHub adalah e-commerce yang berbasis aplikasi dan website yang hadir memberikan kemudahan bagi semua orang, baik rumah tangga atau pelaku usaha, untuk memenuhi sebuah kebutuhan sayur, buah, ikan, hingga sembako langsung dari petani Indonesia. Jadi, TaniHub ini adalah aplikasi pemasaran ataupun e-commerce berbagai macam produk pertanian. Aplikasi satu ini telah mencapai 50.000 unduhan dari Google Play Store dengan rating 4,2. Udah besar kan teman-teman? TaniHub sendiri adalah startup yang didirikan pada tahun 2015 dengan visi misi memberdayakan petani lokal, akses keuangan ungkap dari TaniHub itu sendiri. Nah, apa sih yang kita dapat dari TaniHub ini? Informasi yang kita dapat dari TaniHub adalah informasi tentang akses pasar, informasi mengenai akses keuangan. Di aplikasi TaniHub ini kita dapat melakukan jual beli produk pertanian. Jika kita ingin bertransaksi di TaniHub ini, kita harus memuat akun pribadi terlebih dahulu. Transaksi yang dilakukan langsung di aplikasi ini dapat mentransfer dana. Misalnya nih, teman-teman melakukan transaksi penjual belian. Ini kita tidak harus pakai uang cash nih, karena ini udah zaman digital. Di sini, di TaniHub ini menggunakan lewat dana, m-banking, OVO, GoPay, dan kartu kredit, serta toko merchant seperti Alfamart. Nah, mungkin teman-teman bingung ataupun ingin tahu bagaimana cara menjadi mitra dan pemasok dari TaniHub ini. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan KTP, yaitu kartu tanda penduduk. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan NPWP ataupun nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, teman-teman harus menyiapkan TDP, tanda daftar perusahaan. Yang keempat, teman-teman harus menyiapkan surat izin usaha perdagangan ya atau SIUP. Yang kelima, teman-teman harus memfoto buku tabungan halaman paling depan. Yang keenam, selanjutnya teman-teman harus mengisi formulir pendaftaran melalui link https://about.tanihub.com. Nah, apa saja sih layanannya dari aplikasi TaniHub ini? Yang pertama, layanan dari aplikasi TaniHub ini yaitu pembelian atau penjualan mitra yang terdaftar di aplikasi. Mitra yang dimaksud yaitu mitra yang menjadi pemasok ataupun mitra yang menjadi pembeli. Nah, yang kedua, pengiriman produk yang dibeli via aplikasi. Dan yang ketiga, layanan lain seputar TaniHub. Layanan lain maksudnya di TaniHub ini akan diberikan informasi mengenai di bidang pertanian. Misalnya nih, ada informasi komoditas apa yang sekarang lagi harganya menonjak, atau akses pasar seperti apa di pasar apa di pertanian yang sekarang ini yang terjadi, seperti itu. Selanjutnya,
Cara menggunakan TaniHub. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan TaniHub. Yang pertama, teman-teman harus menginstal ataupun mendownload terlebih dahulu aplikasi di TaniHub di Android ataupun di handphone atau iPhone, intinya di smartphone Anda. Bisa diinstal di Play Store, bisa diinstal di iStore. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal, teman-teman bisa masuk ke layar login. Nah, di situ nanti akan diarahkan ke arah pengisian nama, email, dan pengisian kata sandi. Nah, setelah teman-teman mengisi hal tersebut dan sudah terverifikasi, teman-teman akan langsung masuk ke dalam layar pembelian atau pendaftaran menjadi mitra. Nah, ini bedanya teman-teman kalau mau mendaftar akun pribadi akan menjadi pembeli. Dan kalau teman-teman ingin mendaftar menjadi mitra, itu akan diberikan dua pilihan. Nah, pilihan pertama, di layar pertama teman-teman akan disuruh memilih jadi pembeli, atau di layar kedua teman-teman akan disuruh memilih menjadi mitra ataupun pemasok, seperti itu. Jadi untuk teman-teman sendiri nih, apakah ingin menjadi pembeli saja atau akan menjadi mitra juga, seperti itu. Aplikasi yang kedua yaitu Paktani Digital. Paktani Digital merupakan startup yang mencoba mengambil peran untuk menghubungkan petani dengan seluruh pemain di industri pertanian dari hulu ke hilir. Mulai dari supplier hingga ke pelanggan rumah tangga, startup ini sudah 2 tahun berjalan secara bootstrap dengan terus berupaya mengembangkan bisnisnya. Paktani Digital adalah sebuah startup sosial yang di awal dirancang untuk menjadi sebuah marketplace pertanian yang menghubungkan para petani dengan beberapa pemangku bidang kepentingan lainnya dalam satu perangkat aplikasi digital. Berangkat dari banyaknya pemasukan of farming yang ditemui mulai dari rendahnya harga komoditi, posisi tawar petani yang rendah, minimnya akses petani ke supplier, minimnya akses petani ke informasi pertanian, minimnya akses transformasi dan kondisi petani dari jauhnya teknologi, menyebabkan Pak Tani Digital ini menciptakan aplikasi ini untuk memudahkan petani dalam mengakses transportasi, informasi, dan pemasaran bagian pertanian tersebut. Nah, sehingga aplikasi ini dirancang untuk membantu petani menemukan pembeli akhir. Selain itu, startup ini juga berkomitmen menjadi platform media pertanian yang edukatif dan informatif di Indonesia dengan membangun konten pertanian milenial sehingga mendorong agar lebih banyak pertanian generasi muda yang mencintai pertanian. Petani digital juga turun ataupun offline untuk mengedukasi pertanian dalam kurung penyuluhan, berkolaborasi dengan pemerintah, juga turun ke kampus-kampus pertanian di Indonesia dalam rangka sosialisasi digital farming di Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, di pembedaan dari antara Paktani Digital ini dengan TaniHub yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu Paktani Digital ini memiliki keunikannya yang mana aplikasinya sedikit berbeda dengan aplikasi yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini nggak hanya menjual produk pertanian seperti sayuran dan buah, tetapi juga menjual berbagai kebutuhan petani seperti pupuk, bibit, insektisida, mesin pertanian, traktor, dan lain sebagainya. Ada pula jasa transporter untuk mengangkut hasil pertanian dan akan mempermudah petani pastinya. Selain itu, harga tiap produk juga sudah tertera jelas, sehingga kamu nggak perlu mengira-ngira atau teman-teman tidak perlu mengira-ngira berapa sih harga produk yang dijual di Paktani Digital ini, karena sudah ditertera atau dipampangkan secara jelas. Nah, selanjutnya, apa saja sih layanannya dari Paktani Digital ini? Yang pertama, pembelian ataupun penjualan mitra yang terdaftar di aplikasi. Mitra yang dimaksud adalah pembeli ataupun pemasok dan penjual yang sudah mendaftarkan diri ke dalam aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, pengiriman produk yang dibeli via aplikasi. Yang ketiga, layanan lain seputar Paktani Digital.
Yang ketiga, menjual pupuk dan alat mesin pertanian. Nah, di sini teman-teman ada kelebihannya yaitu menjual pupuk, alat mesin pertanian, transporter, dan penjual bibit. Selanjutnya, di Paktani Digital ini ada beberapa fitur. Ada 4 fitur. Yang pertama, pasar online yang mana di pasar online ini diberikan informasi lebih cepat sampai, harga lebih terbuka dan bersaing, rantai dagang lebih pendek. Yang kedua yaitu peta harga, yang dimana di peta harga ini informasi teraktual mengenai posisi harga komoditi secara nasional dan di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu lelang online. Nah, di lelang online ini terdapat persaingan agen atau pengepul lebih terbuka, di mana petani dapat menjual komoditi dengan penawaran tertinggi. Yang keempat itu ada transporter, di mana di transporter ini mempertemukan para petani atau koperasi, pedagang, masyarakat umum dengan pemilik armada angkutan ekspedisi mengangkut pengiriman komoditi bahkan non-komoditi baik dari desa ke kota ataupun kota ke desa, dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, cara menggunakan Paktani Digital ini. Nah, penggunaan Paktani Digital ini tidak jauh beda dengan penggunaan Tani Hub yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Yang pertama yang teman-teman lakukan yaitu menginstal ataupun mendownload aplikasi Paktani Digital di smartphone teman-teman terlebih dahulu, baik Android maupun iPhone. Bisa di-download di Play Store ataupun iStore. Nah, ketika teman-teman sudah mendownload, akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Di situ teman-teman akan disuruh mengisi nama, email, dan kata sandi. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi dan telah terverifikasi oleh aplikasi itu, teman-teman akan langsung masuk ke halaman penjualan dan pembelian dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang ketiga yang saya rekomendasikan kepada teman-teman, yaitu tukangsayur.com. Nah, sebelumnya saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian karena salah penulisan judul dari aplikasi rekomendasi yang saya buat. Seharusnya judul yang saya tampilkan di sini yaitu Sayurbox, bukan tukangsayur.com. Nah, Sayurbox adalah aplikasi marketplace untuk segala kebutuhan pangan masyarakat. Dilaporkan, aplikasi Sayurbox menghadirkan 3 fitur baru untuk kenyamanan pengguna dalam berbelanja pangan, dan Sayurbox juga bukan merupakan aplikasi belanja yang baru. Hadirannya di Indonesia sejak tahun 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang menjadi keunggulan dari Sayurbox ini. Fitur yang pertama yaitu sayur tunai. Kini mereka dapat memilih teman-teman dapat memilih fitur bayar di tempat sebagai metode pembayaran, membuka menjadi metode pembayaran. Jadi teman-teman bisa membuka box dari sayurnya tersebut untuk mengecek nih apakah sayurnya masih layak dimakan atau sayurnya masih segarkah gitu. Nah, untuk sayur box ini meyakinkan konsumen tidak perlu membayar belanjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Melalui fitur sayur tunai ini, teman-teman kan bisa mengecek box nih untuk melihat, memastikan apakah sayur ini layak dimakan atau sayur ini masih pantas. Jika teman-teman tidak merasa sayur ini pantas atau di luar ekspektasi teman-teman, teman-teman tidak usah membayar dari sayur box ini. Nah, fitur kedua yaitu sayur kilat. Berbicara dengan kenyamanan kemudahan, sayur kilat memungkinkan Sayurbox menawarkan kecepatan pengiriman yang tak tertandingi kepada konsumen di perkotaan yang tidak sabar untuk segera memasak bahan makanan mereka. Nah, pengemudi Sayurbox akan tiba paling cepat dalam waktu 2 jam setelah melakukan pemesanan. Namun tak hanya itu manfaat fitur ini. Lanjut ke halaman selanjutnya, tak hanya itu, konsumen juga dapat menemukan produk yang bahkan lebih segar lagi seperti hasil tangkapan ikan, kerang tiram, daging mentah segar, susu murni, dan masih banyak lagi.
fitur sayur kilat ini sangat disayangkan nih teman-teman, karena fitur kilat ini masih hanya bisa dipakai di daerah wilayah Jabodetabek. Nah, fitur yang ketiga yaitu program loyalitas. Program loyalitas. Nah, teman-teman di sini akan diberikan program sayur koin nih. Nah, di sayur koin ini teman-teman akan mendapatkan koin yang dapat ditukarkan ke voucher, sayur merch atau merchandise edisi terbatas, dan produk edisi khusus. Nah, teman-teman nanti ketika sudah sering berbelanja, teman-teman akan mendapatkan sayur koin. Nah, sayur koin ini teman-teman dapat menukarkannya, menjadi voucher. Nah, voucher ini bisa ditukarkan sebagai sayur merchandise. Nah, sayur merchandise ini adalah edisi terbatas atau produk khusus yang dikeluarkan dari sayur box ini. Nah, selanjutnya, apa saja sih layanannya dari sayur box ini? Nah, layanan yang pertama yaitu pembelian ataupun penjualan sayur, buah-buahan, dan daging dari aplikasi sayur box ini sendiri. Yang kedua yaitu pengiriman produk yang dibeli via aplikasi. Yang ketiga, layanan lain seputar sayur box. Selanjutnya, fitur sayur box seperti yang saya jelaskan tadi. Satu, fitur sayur tunai. Fitur sayur tunai merupakan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk bayar di tempat. Fitur yang kedua yaitu sayur kilat. Sayur kilat merupakan fitur pengiriman instan yang dedikatif. Yang ketiga, sayur poin, yaitu fitur sayur poin merupakan fitur program loyalitas terintegrasi dengan sayur box. Bagaimana sih cara penggunaan aplikasi sayur box ini? Penggunaan itu sangat simpel, teman-teman. Sama seperti aplikasi-aplikasi yang saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman harus menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut di smartphone Anda terlebih dahulu, seperti Android Anda ataupun iPhone Anda. Bisa di-download di iStore ataupun Play Store. Nah, ketika teman-teman sudah selesai menginstal, teman-teman akan diarahkan lagi ke halaman pendaftaran. Teman-teman akan disuruh mengisi nama, email, dan password teman-teman. Email dan password tersebut menjadi syarat untuk teman-teman untuk masuk ataupun login lagi ke aplikasi ini. Nah, teman-teman di sini akan setelah teman-teman akan diverifikasi, teman-teman akan langsung dapat menjual atau membeli sayur box ini. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada salah kata atau perlakuan yang saya lakukan ketika memaparkan atau menjelaskan mengenai tugas saya ini dengan judul pemanfaatan aplikasi yang berbasis mobile di bidang pertanian ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sangat bermanfaat ataupun semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.